Bulan penuh berkah dan ampunan datang lagi. Tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dengar dan saksikan kajian Islami jelang berbuka puasa pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di Radio Suara Akademia Sangatta 107,7 SAS FM Sangatta Education Channel, dan saksikan di live streaming YouTube Radio Suara Akademia dan Prima Baca Perpustakaan YPPSB. Kajian Islami jelang berbuka puasa dipersembahkan oleh Radio Suara Akademia Sangatta 107,7 SAS FM Sangatta Education Channel dan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Barat. Didukung oleh Majelis Taklim Masjid Al-Mumtaz YPPSB, Prima Baca Perpustakaan YPPSB, dan PT Kaltim Prima Co. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara kajian Islami jelang berbuka puasa. Hari ini memasuki Ramadan yang keempat, hari Jumat tanggal 16 April 2021. Acara ini terselenggara dan acara ini bisa didengarkan di Radio Suara Akademia di 107,7 FM dan juga bisa disaksikan langsung secara live streaming YouTube di Prima Baca Perpustakaan YPPSB. Dan juga acara ini diselenggarakan oleh Radio Suara Akademia Sangatta di 107,7 SAS FM, Sangatta Education Channel, dan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Barat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Khalida yang sudah hadir di sini. Kepada Ibu Ustazah kami persilakan. Terima kasih Ibu Misna atas kesempatan yang sudah diberikan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati seluruh pemirsa Suara Akademia yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita dipertemukan pada Ramadan 1442 Hijriah ini, yang pada hari ini kita melaksanakan puasa keempat ya. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar dan penuh ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema dengan judul Nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Ya. Pasti kita tahu ya siapa Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu imam 4 mazhab. Yang pertama itu adalah Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Hambali. Imam Asy-Syafi'i ini memiliki karya-karya yang sangat banyak. Nasihat-nasihatnya juga sangat banyak. Tapi pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu nasihat yang insya Allah akan mencakup 3 hal. Apakah itu? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jadikan dunia itu di tanganmu, akhirat itu di hatimu, kematian di pelupuk matamu. Masya Allah, ini nasihat yang sangat dalam dan khususnya mengingatkan saya secara pribadi. Ya. Letakkan dunia itu di tangan saja, di tanganmu, kemudian akhirat di hatimu, dan kematian di pelupuk matamu. Tentu manusia itu akan melewati 3 fase ini. Yang pertama, dunia. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, akhirat. Mari kita bahas satu persatu ya, nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nasihat yang pertama, letakkan dunia itu di tanganmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak pertama kali saya datang ke Sangatta tahun 2008 ya. Saya datang ke sini untuk mengajar ya. Kemudian saya mengamati lingkungan kehidupan di sekitar Sangatta sini ya. Khususnya lingkungan saya secara pribadi. Saya berada di lingkungan para pekerja dan juga para pegawai gitu ya. Baik YPPSP, karyawan KPC, kemudian kontraktor ada Yuti, ada Pama, ada TIS, ada Trakindo dan lain sebagainya. Yang artinya apa? Bahwa para karyawan ini pasti punya penghasilan, punya gaji. Dan tentunya gaji itu pasti digunakan untuk mensejahterakan keluarga. Baik untuk memberikan penghidupan yang layak pada keluarganya, ya, untuk beli rumah yang nyaman, nah, seperti itu. Kemudian untuk membeli kendaraan, mobil, nah, bahkan investasi. Ada yang punya tanah, kebun, ya, kemudian tambak. Nah, kemudian ada lagi investasi lain, punya kontrakan, bisnis, punya saham,
punya logam mulia, dan lain sebagainya yang nilainya investasi. Ya. Itu semua adalah untuk keluarga, gitu kan? Namun pertanyaannya begini, Bapak dan Ibu. Apakah Allah itu melarang kita untuk memiliki rumah yang besar dan bagus? Tidak. Ya. Apakah Allah itu juga melarang kita punya mobil yang mewah dan bagus? Tidak. Kemudian, apakah Allah itu melarang kita punya investasi yang banyak? Juga tidak. Namun Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya. Yang artinya begini. Allah meluaskan rizki dan menyempitkan bagi yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya kesenangan yang sedikit. Quran surah Ar-Ra'd ayat 26. Jadi Bapak Ibu, Allah itu meluaskan rizki dan menyempitkan bagi yang Dia kehendaki. Karena itu penghasilan kita kan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Semakin mapan pekerjaan, semakin tinggi penghasilan. Ya, berbeda-beda. Kemudian kita bersenang-senang, ya. Kemudian kita buat gaji kita untuk mencukupi keluarga, ya, termasuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian refreshing, ya, misalkan kita butuh refreshing, kemudian memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, misalkan mau makan ini, makan itu, apalagi di kota Sangatta ini bermacam-macam makanan ada, ya. Saya baru mengenal juga di sini berbagai macam makanan, ada makanan dari Makassar, ya, ada makanan dari Padang, ya, dari Banjar, dan lain, banyak sekali. Jadi kita bersenang-senang, ya, kita bersenang-senang. Tapi ingat, Allah itu mengingatkan kepada kita, sebetulnya itu adalah kesenangan yang sedikit sekali dibandingkan dengan akhirat. Ibarat setetes air di samudra, bayangkan. Yang samudranya akhirat, tetes airnya di dunia. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam, ya, Nabi Musa juga mengingatkan kepada umatnya dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'min ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat, yang kekal itu adalah akhirat. Oleh karena itu, ya, jadikan dunia ini sebagai batu loncatan menuju akhirat. Jangan jadikan dunia itu sebagai batu pijakan. Kalau dijadikan sebagai batu pijakan, maka kita akan diperdaya oleh dunia. Kita akan disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Tapi jadikan dunia itu sebagai batu loncatan. Mari kita melihat, mencontoh, berkaca, ya, kepada sahabat Nabi.
generasi sahabat kan generasi terbaik setelah Rasulullah. Mari kita tengok, mari kita lihat, misalkan Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau adalah orang yang sangat kaya raya yang dijamin oleh Allah masuk surga. Abdurrahman bin Auf, dia mendukung logistik peperangan Islam pada waktu itu. Kita tahu kan bahwa logistik peperangan itu sangat mahal dengan harga yang sangat fantastis, ya kan? Oleh karena itu, ya, alhamdulillah Abdurrahman bin Auf ini mendukung untuk keberhasilan agama Allah Islam. Selain itu, ada Utsman bin Affan. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman bin Affan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Utsman berkata, "Aku tinggalkan separuh dari hartaku." Separuh. Artinya apa? Separuhnya lagi diinfakkan di jalan Allah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Masya Allah. Artinya seluruh harta benda milik Abu Bakar As-Siddiq diinfakkan di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita tentu jauh dengan Nabi, dengan generasi para sahabat Nabi, tapi setidaknya kita mengambil sifat-sifat terbaiknya. Ya. Jadi yang bisa kita ambil dari generasi para sahabat Nabi, satu, sifat yuhudnya. Yuhud itu artinya apa? Yuhud itu artinya cinta sama Allah itu sangat besar. Dia sangat berorientasi pada akhirat. Akhirat. Ya. Terus kemudian kedermawanannya. Oleh karena itu jadi menjadi orang kaya sekaligus jadi orang yang zuhud, sekaligus jadi orang yang dermawan, bisa masuk surga seperti generasi para sahabat Nabi. Luar biasa. Nah, itu ya. Itu kalau dunia kita jadikan sebagai batu loncatan. Tapi kalau dunia ini kita jadikan sebagai batu pijakan, maka kita akan diperdaya oleh dunia. Sibuk nanti sampean, ya. Nanti sampean akan disibukkan oleh dunia. Nah, satu contoh kisah dalam surah Al-Qasas, ya. Dalam surah Al-Qasas itu kisah Qarun, ya, kisah Qarun ayat 76. Kita tahu Qarun, ya. Qarun itu orang yang ada di zaman Nabi Musa. Nih, saya carikan nih ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Nih, ya, dalam kisah Qarun, Bu. Nih. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ketika kaumnya berkata, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Contoh, sung tulodo sudah ada.
ya. Jadi korun itu orang yang termasuk dia menjadikan dunia itu sebagai pijakan. Ya. Maka dia akan diperdaya oleh dunia, dia akan disibukkan oleh dunia, dan dia akhirnya lupa. Ya. Jadi sampai kunci-kuncinya itu dipikul oleh sejumlah orang bodyguardnya, ya, yang kuat-kuat, yang berotot, ya. Itu tidak kuat, butuh 2-3 orang. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita masih ingat juga ya, itu kisah Sa'labah. Ya, kisah Sa'labah. Itu juga termasuk orang yang terperdaya oleh dunia. Sa'labah itu sebetulnya sebelumnya kan itu miskin ya, bersama istrinya itu miskin sekali. Kemudian minta doa kepada Rasulullah, tidak serta-merta Allah itu mengabulkan. Ya, tidak. Jadi sampai berkali-kali, ya, sampai 3 kali, ini kok minta doanya sama juga, ya. Minta dikaya, menjadi orang yang kaya. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sa'labah ini akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Ya, dombanya di mana-mana, dari lembah sampai bukit itu dombanya Sa'labah. Tapi Sa'labah ini akhirnya saking disibukkan oleh dunia, dia lupa sholat dulu berjamaah, sekarang jadi nggak berjamaah. Ya, terus kemudian lupa zakat, dipanggil, ya nggak datang, didatengin juga nggak dikasih, lupa dengan zakatnya. Akhirnya apa? Sampai akhirnya Rasulullah berdoa kembali, dan akhirnya Sa'labah kembali miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Jadi contohlah seperti sahabat Rasul yang tadi, kaya, zuhud, dan dermawan. Ini waktu yang tepat Ramadan. Ya, mari kita bersama-sama menjadi orang yang dermawan. Jadi letakkan dunia itu cukup di tangan saja. Ya, jangan ditaruh di dalam hati. Kalau ditaruh di dalam hati, Allah itu kasih rizki yang banyak, rizki yang luas, jadinya tinggi hati. Ya, kalau ya dunia ditaruh di dalam hati, kalau misalkan Allah itu memberikan rizki yang sedikit, jadinya berkecil hati. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tetangga, teman, ya, punya rizki yang banyak, punya sesuatu yang baru, kalau dunia ditaruh dalam hati, jadinya apa? Iri hati. Ya. Jangan taruh di dalam hati. Belum lagi gini, kalau punya keinginan di dunia ini, ya, punya keinginan kemudian qadarullah, ya, Allah tidak mengizinkan, jadi tidak kesampaian, nanti jadinya patah hati, gitu ya. Jangan taruh dunia itu di dalam hati, taruh di tangan saja, terima terus kita kasih, ya. Allah beri, kita bagi-bagi, gitu. Ya, jadi kayak tanggal 28 itu lah, Bu. Ya, Bu, ya. Nah, jadi terima, kita bagi-bagi, ya, kita untuk keluarga, nah, kemudian untuk sedekah, untuk orang yang membutuhkan, jangan lupa menabung sedikit, gitu kan. Ya. Jadi terima, bagi-bagi, jangan taruh di dalam hati. Kalau di dalam hati, hati itu luas, jadinya nanti tamak. Seluas samudra, bahkan seluas dunia ini, ya. Kalau taruh di tangan kan seberapa sih luasnya tangan ini, paling ya segini aja, gitu ya. Sudah. Jadi kalau taruh ditaruh di tangan itu ringan kita, ya. Kalau misalkan suatu ketika Allah itu mengambil, ya, kita nggak terlalu sakit hati. Siapa yang nggak pernah kehilangan? Ya, pasti pernah. Termasuk saya sering kehilangan barang, ya. Kehilangan harta benda misalkan, ya. Tanah misalnya
Di Sangatta ini kan tanah suka tumpang tindih ya, tiba-tiba diserobot sama orang. Ya kita berjuang sih, berusaha bagaimana agar itu menjadi milik kita karena itu hak kita. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan, ya tawakal Allah, ya tawakal Allah. Siapa tahu Allah itu kepingin mengambil harta milik kita melalui orang tersebut. Sudah kita ringan aja, itu perkara dunia, itu perkara dunia. Nah, sudah aku masih bisa mencari. Lebih baik kita mensyukuri yang Allah berikan kepada kita, itu jauh lebih besar, ya. Bukankah yang kita terima itu jauh lebih besar daripada yang hilang itu? Itu yang layak kita syukuri. Nah, semoga Allah dengan bersyukur Allah menambahkan nikmat kita. Wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum. Dan ingatlah, bila kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmatmu, dan bila kamu kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Nah, seperti itu. Satu contoh misalkan, jangan jadikan dunia itu ditaruh di dalam hati. Nah, misalnya gini, punya mobil nih, mobil baru, ya kita pakai qadarullah nih ya, mobilnya tergores. Nah, sakit hati kita. Oh, yang tergores itu loh mobilnya. Kenapa hati kita jadinya sakit gitu ya? Yang tergores itu mobilnya jadinya sakit. Jadi artinya apa? Artinya bahwa mobil itu masih singgah di hati kita. Ya kan? Nah, contoh lagi, baru pindah rumah, rumahnya bagus nih ya. Bagus, besar, terus kemudian catnya cat yang paling mahal, jotun pun kan yang bertingkat-tingkat kan, ada harganya nih, yang paling mahal, yang nanti kalau kotor bisa kita oles lagi, bisa kita bersihin pakai air. Nah kayak gitu. Delalah kersan yang Allah, ada anak balita ngambil spidolnya permanen lagi, senangnya dia coret gitu ya. Nah, di ruang tamu lagi, masya Allah ya, di ruang tamu lagi kita datang, nah rasanya mau meledak ini ya, hati ini rasanya mau keluar, gitu kan. Itu artinya apa? Artinya rumah ini masih ada singgah di dalam hati kita. Sudahlah, selama kita masih bisa untuk memperbaiki, mari kita cari jalan keluar saja. Jangan terlalu akhirnya jadinya emosi dan lain sebagainya, mengganggu sholat kita, kehusukan sholat kita, seperti itu. Ya. Itu kalau dunia ditaruh di dalam hati. Nah, kalau misalkan kita tepat menempatkan bahwa dunia ini ditaruh di tangan enak kita tidak akan ada namanya iri hati. Misalkan teman, ya, tetangga punya usaha, misalkan sukses, gitu, senang hati kita, alhamdulillah. Islam punya daya dukung yang kuat. Senang kalau kita lihat para pengusaha muslim kemudian dermawan, ya, tidak pelit-pelit terhadap masjid dan lain sebagainya. Nah, terhadap yayasan dia suka menyumbang dan lain sebagainya. Senang kita. Kenapa? Karena Islam punya daya dukung yang kuat, seperti Abdurrahman bin Auf mendukung perjuangan Islam. Kalau dunia kita taruh di tangan saja, maka tidak akan ada iri hati. Teman yang naik pangkat, naik jabatan, kita senang. Alhamdulillah. Artinya apa? Islam punya power yang kuat. Kan orang yang punya jabatan, dia akan punya kebijakan. Kebijakan dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, pasti didasarkan pada keimanannya. Ya kan? Nah, senang malah kita dukung. Nah, seperti itu. Jadi, letakkan dunia itu cukup di tangan saja. Mari kita yang kedua ya. Letakkan dunia di tangan. Yang kedua, akhirat itu di dalam hati. Ya. Akhirat di dalam hati. Mari kita cari akhirat itu di dalam hati. Dalam surah Asy-Syura 20.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan itu di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Masya Allah. Jadi gini, jika tujuan kita itu sudah akhirat, jika orientasi kita itu adalah akhirat, maka Allah akan tambahkan dunia. Tapi jika kita berorientasi pada dunia, maka Allah hanya kasih sebagian nih, ya. Ayat ini sebagian dan tidak akan dikasih bagian pun di akhirat. Masya Allah. Nah, pilih mana? Tentu kita ya orientasikan hati kita itu pada akhirat. Jika bekerja, ya, bukan sekedar persoalan duniawi, tapi lebih pada pertimbangan-pertimbangan ukhrawi, maka nilainya adalah ibadah. Jika kita menikah bukan sekedar persoalan duniawi, tapi lebih pada pertimbangan-pertimbangan ukhrawi, maka nilainya ibadah. Nah, seperti itu. Jadi bukan menikah karena cantiknya doang, menikah karena hartanya doang, menikah karena kekayaannya doang gitu ya. Ya, bukan sekedar doang gitu ya. Jadi niatkan ya, kita itu menikah karena Allah ya. Bukan sekedar persoalan duniawi, tapi lebih pada pertimbangan akhirat, maka akan bernilai ibadah. Nah, kalau seseorang muslim itu sudah memiliki orientasi akhirat, nih ya. Kalau seorang muslim sudah punya orientasi akhirat, maka akan terbentuklah kesalehan. Satu, kesolehan individu. Apa artinya kesolehan individu? Kesolehan individu itu adalah kesolehan dirinya dengan Tuhannya. Vertikal, jadi vertikal dari manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya itu bagus. Ya. Taat beribadah, ya, bertakwa, ya. Kemudian menjalankan rukun-rukun Islam dengan benar. Sholat, zakat, puasa, haji, ya, dia dia kerjakan dengan penuh ketaatan. Pokoknya cintanya sama Allah itu luar biasa, zuhudnya tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, maka akan terbentuklah namanya kesalehan individu. Kemudian yang kedua, orang yang sudah berorientasi pada akhirat secara otomatis dia akan memiliki kesalehan sosial. Apa itu kesalehan sosial? Kesalehan sosial itu adalah kesalehan secara horizontal ya. Hubungan dia dengan masyarakat di sekitarnya. Bagus, baik. Contoh, ya termasuk rendah hati, kemudian berperilaku baik, sopan, santun, berkata yang baik, ya, kemudian dermawan, nah, jujur, dan lain sebagainya. Nah, yang berhubungan dengan kemanusiaan. Ya. Kenapa? Orang yang sudah berorientasi pada akhirat, dia akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dia akan perbanyak perbuatan-perbuatan amal yang solih. Nah, karena apa? Perbuatan dosa itu nanti akan mengurangi timbangannya nanti kelak di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi orang yang sudah berorientasi akhirat itu seperti itu. Oh, enggak, ini salah. Enggak, aku enggak mau ikut itu. Nah, oh, terus ini ada perbuatan solih. Oh iya, ayo. Nah, seperti itu. Nah, apalagi sekarang nih ya.
saat ini adalah saat yang paling tepat, yaitu pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Artinya apa? Bahwa setiap perbuatan baik kita dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Bayangkan, siapa yang berani memberikan keuntungan kepada kita, misalkan kita berinvestasi, kemudian memberikan keuntungan di atas 100%, tidak ada. Ya paling paling mentok ya 100 gitu ya. Kita investasi 1 juta, terus kembali 2 juta. Nah, mentok-mentoknya begitu kan. Nah, itu sudah sangat paling besar itu. Nah, tapi kalau kita berinvestasi dengan Allah, Allah berani bisa 700%, 700 kali lipat. Kita berinfak misalkan di bulan Ramadan nih ya, berinfak 10.000 kalikan 700. Jadi berapa, Bu? 7 juta. Ya, jadi 7 juta. Masya Allah. Ya, dari 10.000 jadi 7 juta. Nah, siapa yang berani? Allah. Makanya bertransaksi itu sama Allah, berdaganglah dengan Allah, maka Allah lipat gandakan semuanya. Jangan segan-segan, apalagi di bulan suci Ramadan. Mari ya, kita berjuang beramal soleh. Tidur saja loh dikasih pahala sama di pahala puasa. Tapi ya jangan hanya tidur molor aja gitu ya. Isi dengan amal-amal soleh, baca Al-Quran, berbanyak amal-amal yang soleh gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah jadikan kematian itu di pelupuk matamu ya. Jadikan kematian di pelupuk mata kita. Kematian itu tidak Allah tidak akan menangguhkan kematian kita. Jadi kita bayangkan seandainya seseorang itu divonis dokter karena penyakit tertentu, besok itu sudah meninggal. Pasti hari-hari sebelumnya, apalagi hari ini, pasti itu akan bersiap-siap dengan sangat untuk mempersiapkan esok. Bertobat, beribadah, kemudian meminta maaf kepada saudara, teman, kawan. Sama seperti kita kalau misalkan mau naik haji itu ya, kita mengundang orang, terus kemudian kita minta maaf. Nah, seperti itu sama, karena orang naik haji itu seperti orang yang mau berjihad. Belum tahu apakah nanti itu dia akan pulang dengan selamat ya, atau tidak. Nah, oleh karena itu mereka kan suka minta maaf begitu ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu jadikan kematian itu di pelupuk matamu, ya, supaya hari-hari kita itu benar-benar terjaga. Ya, ibadah kita itu benar-benar terjaga ketaatannya. Nah, seperti itu. Ya. Akhirnya kita berharap bahwa kematian kita akan menjadi husnul khotimah. Begitu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada acara menjelang buka puasa ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah hasanah keilmuan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Asyhadu
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Pengurus, manajemen, dan seluruh pegawai YPPSB, Yayasan Pendidikan Prima Swargabara, Sangatta, Kutai Timur, mengucapkan selamat berbuka puasa. Alhamdulillah kita sudah berbuka puasa. Selamat berbuka puasa kepada semua yang sudah menyaksikan hari ini. Baik, kita akan mendengarkan dan doa dari Ustazah Bu Khalidah. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya ucapkan selamat berbuka puasa pada seluruh pemirsa Suara Akademia yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sungguh menyejukkan hati ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan barokah dan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Demikian acara hari ini. Dilanjut besok hari Senin kita akan acara berikutnya yaitu kajian Islami jelang berbuka puasa. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Radio Suara Akademia di 107,7 SAS FM dan juga dari Prima Baca Perpustakaan YPPSB. Kami segenap tim Prima Baca dan panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan penuh berkah dan ampunan datang lagi. Tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dengar dan saksikan kajian Islami jelang berbuka puasa pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di Radio Suara Akademia Sangatta 107,7 SAS FM Sangatta Education Channel dan saksikan di live streaming YouTube Radio Suara Akademia dan Prima Baca Perpustakaan YPPSB. Kajian Islami jelang berbuka puasa dipersembahkan oleh Radio Suara Akademia Sangatta 107,7 SAS FM Sangatta Education Channel dan Yayasan Pendidikan Prima Swargabara. Didukung oleh Majelis Taklim Masjid Al-Mumtaz YPPSB, Prima Baca Perpustakaan YPPSB, dan PT Kaltim Prima Coop.